Ya. Oke, bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat pagi Pak Samsul dan selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami pada pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Riza Anggita Wardani sebagai moderator dan terdapat teman-teman yang sebagai presentator yaitu Velia Juan, Vina Pungkasiwi, Reza Amalul, Zesi Feninda, Yasmin Hanifah, Yumna Hanifah, dan Nur Wahida. Nah, langsung saja kepada presentator saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silahkan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian jihad. Apa itu jihad? Jihad berasal dari bahasa Arab yaitu jahada, yujahidu, mujahadatan, dan hidaadan, yang artinya bekerja sepenuh hati, atau bisa juga diartikan dengan berjuang atau berusaha. Jihad sendiri berasal dari huruf jim, ha, dal yang artinya usaha atau upaya yang dilakukan dengan semangat perjuangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jihad diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan umat Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga. Selain itu, jihad dapat diartikan sebagai perang dengan tujuan melawan orang kafir dan mempertahankan agama Islam. Next. Nah, menurut Yusuf Al-Qaradawi, secara terminologi didefinisikan jihad sebagai segala upaya yang dilakukan untuk melawan keburukan. Jihad ini dapat dilakukan melalui aktivitas lisan berupa dakwah ataupun berupa suatu pemikiran. Serta selain itu, jihad juga dapat dilakukan dengan cara berperang sesuai syariat Islam. Nah, selanjutnya dalam hukum Islam ini, jihad mempunyai makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk usaha yang dilakukan untuk penerapan ajaran Islam dan pemberantasan kejahatan serta kezaliman baik terhadap diri sendiri maupun dalam lingkup masyarakat. Next. Selanjutnya itu ada tentang dalil jihad ya. Jadi di dalam Al-Qur'an ada dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Al-Maidah ayat 35 dan surat At-Taubah ayat 73. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Next. Slide. Kemudian ada dalam surat juga Al-Hajj ayat 78, surat Fatir ayat 6, dan surat An-Nisa ayat 95. Saya akan membacakan surat Al-Hajj ayat 78, ayat terakhir, tapi cuman bagian awalnya karena yang jihad itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wajahidu fillahi haqqa jihadi, yang artinya adalah dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Next.
selanjutnya adalah latar belakang jihad. Latar belakang jihad sendiri pada umumnya adalah memperjuangkan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala dan memerangi kezaliman. Jihad ini harus dilakukan dengan kesadaran yang tidak mengharapkan imbalan apapun, juga dilakukan dengan tekad dan juga niat yang kuat. Saat ini, jihad disalahartikan oleh beberapa oknum. Contohnya adalah tindakan bom bunuh diri dan terorisme yang semakin merajalela. Tindakan-tindakan tersebut mengatasnamakan jihad karena mereka menganggap jika tindakan bom bunuh diri dan terorisme itu adalah jalan yang dimuliakan oleh Allah. Padahal sebenarnya tindakan bom bunuh diri dan terorisme itu sama sekali bukan termasuk dalam jihad, karena dalam jihad diajarkan jika tidak boleh melukai atau membunuh orang-orang yang tidak bersalah seperti anak-anak kecil dan juga wanita atau orang-orang tua, kecuali mereka yang mengangkat senjata. Dalam kasus ini, bom bunuh diri dan terorisme, banyak sekali nyawa-nyawa tidak bersalah yang harus menjadi korbannya, dan itu benar-benar bukan jihad. Karena dalam jihad itu harus ada 3 syarat dalam jihad. Yang pertama itu adalah apabila orang kafir memerangi orang muslim. Dalam hal itu kita boleh melakukan jihad berupa perang dan tindakan secara fisik. Yang kedua adalah apabila orang-orang kafir menghalangi orang muslim untuk berdakwah. Yang ketiga adalah jihad itu tidak boleh menyakiti dan membunuh orang-orang yang lemah. Next. Oke, kemudian ada jenis-jenis jihad. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di sini ada 3 jenis-jenis jihad ya. Yang pertama ada jihad melawan hawa nafsu. Al-Ghazali pernah berkata bahwa hawa nafsu merupakan musuh yang kita cintai, karena selalu mendorong kepada kesenangan yang akan berakibat kepada kita yang akan melalaikan. Jihad melawan hawa nafsu di sini bisa dalam bentuk mempelajari agama, mengamalkan apa yang sudah kita punya, mengajak orang lain untuk dapat mengikuti petunjuk agama, dan juga menjauhi maksiat, dan juga melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, dan juga kewajiban terhadap makhluk hidup dan alam. Kemudian yang kedua ada jihad melawan setan. Nah, di sini bisa dalam bentuk menolak segala keraguan terhadap yang akan berakibat kepada merusaknya keimanan seseorang. Di sini bisa dihindari dengan sikap yakin. Kemudian menolak keyakinan atau keinginan jelek yang akan mendorong hawa nafsu. Di sini bisa dihindari dengan sikap sabar. Kemudian yang ketiga ada jihad melawan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Bisa melalui pendekatan secara hati, lisan, harta, dan jiwa. Nah, untuk jihad melawan orang-orang kafir di sini dikhususkan melalui dengan tangan, karena permusuhan yang dilakukan itu secara terang-terangan. Sedangkan untuk jihad melawan orang-orang yang munafik di sini dikhususkan dengan secara lisan, karena permusuhan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa saja keutamaan jihad. Ada 3, yaitu yang pertama, jihad termasuk amalan utama. Nah, bersumber dari Abu Taimiyah itu pernah mengatakan bahwa amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melawan orang yang menyelisihi Rasul. Lalu yang kedua, yaitu Allah menjanjikan agama dan pahala yang besar. Dalam surat An-Nisa ayat 95, berisi bahwa Allah berjanji akan melebihkan orang-orang yang berjihad dengan mengorbankan harta dan jiwanya dengan pahala yang baik seperti surga. Lalu yang ketiga, barang siapa meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kerendahan. Ini bersumber dari Ibnu Umar. Beliau berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda,
Apabila kalian telah berjual beli inah, mengambil ekor sapi, dan ridho dengan pertanian, serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kerendahan kepada kalian. Dan Allah tidak akan mencabut kerendahan itu sampai kalian kembali ke agama Allah. Next. Kemudian adab dan etika dalam berjihad. Secara umum etika dalam berjihad itu tidak boleh dan dilarang untuk memerangi orang yang tidak ikut dalam jihad. Kemudian yang boleh diperangi adalah mereka yang terlibat memerangi umat Islam, baik itu terjun secara langsung atau mengatur strategi atau hanya sebagai otak serangan. Jadi di sini otak serangan itu misal pemimpinnya. Kemudian tidak boleh melakukan secara membabi buta, misalnya dilarang menyiksa maupun membunuh dengan membakar, dengan aniaya maupun dengan merampok. Kemudian tidak boleh menyerang wanita atau anak-anak yang tidak mempunyai daya untuk melakukan penyerangan balik. Next. Mohon maaf, Velia, sepertinya masih di mute. Maaf ya teman-teman, saya ulangi. Bentuk dan penerapan jihad untuk saat ini yaitu ada 4. Yang pertama, Al-Quran sebagai sarana jihad. Artinya kita itu harus membaca, kemudian kalau bisa menghafalkan, dan mengamalkan nilai-nilai dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu jihad melawan orang musyrik. Misalkan ada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, kemudian kita dikucilkan, maka sikap yang harus kita lakukan yaitu dengan bersabar menghadapi perlakuan tersebut. Itu sudah termasuk jihad. Yang ketiga itu berjihad dengan harta dan jiwa. Contohnya itu kita bersodakoh untuk anak yatim, kita melakukan kegiatan sosial untuk anak yatim, itu juga termasuk berjihad dengan harta dan jiwa. Kemudian yang keempat, berjihad melawan setan dan hawa nafsu. Nah, ini yang paling dekat dengan diri kita, gimana kita menghadapi hawa nafsu kita supaya tidak terjerumus dengan bisikan setan. Dengan cara meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita harus jalan di jalan Allah. Kita harus menghindari larangan Allah, mematuhi larangan Allah, dan menjalankan perintah Allah. Terima kasih. Nah, ini adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saat ini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi, yaitu jihad itu berarti upaya sungguh-sungguh untuk melawan kebatilan atau keburukan dan mempertahankan agama Islam melalui aktivitas lisan, intelektual, dan melalui aktivitas tubuh. Jihad merupakan amalan utama yang menjanjikan pahala yang besar, dan barang siapa yang meninggalkan akan mendapatkan kehinaan.
Untuk penerapan saat ini, jihad itu tidak hanya berarti untuk peperangan, akan tetapi juga dapat dilakukan dengan membaca Al-Quran, berperilaku baik, dan juga dapat mengendalikan diri. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.